Oke, silahkan dimulai dulu. Siap Nanda ya. Makasih ya Pak Nanda sudah bisa berhadir. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa, mungkin baik pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan guru pendidikan anak usia dini maupun yang umum. Yang terhormat, Koordinator Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yang kami hormati Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah di lingkungan pendidikan guru pendidikan anak usia dini, pendidikan guru sekolah dasar Universitas Lambung Mangkurat. Yang kami hormati tim dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka tahun 2022. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Hadirin yang kami hormati, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon dalam sikap siap di posisi masing-masing. Hadirin dipersilahkan kembali ke posisi duduk masing-masing. Acara selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan dari Koordinator Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang sekaligus membuka acara kita pada hari ini dengan tema Sosialisasi Pertukaran Mahasiswa Merdeka tahun 2022, Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini bersama tim Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2 Universitas Lambung Mangkurat. Kepada Ibu Dr. Nur Hafizah, STMPD, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tidak lupa
Kita haturkan terima kasih berkat rahmat dan karunia Allah jugalah kita pada pagi hari ini dapat berkumpul walaupun hanya melalui Zoom meeting ini. Tidak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat hingga akhir zaman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada koordinator PM Pertukaran Mahasiswa Merdeka II, kepada Ibu Diani Ayu Pratiwi yang saya hormati, juga Bapak Dr. Ananda Setiawan atas berkenannya meluangkan waktu untuk memberikan sosialisasi terhadap mahasiswa program studi PGSD dan PG PAUD yang walaupun hari libur ya tetap bekerja ya Pak Nanda ya. Terima kasih nih atas kesediaan waktunya buat teman-teman di Prodi PGSD dan PG PAUD. Demikian juga yang Ibu banggakan rekan-rekan mahasiswa program studi PGSD dan PG PAUD, juga yang Ibu sayangi tim ambasador PGSD PG PAUD beserta tim PMM2. Baik, saat ini gitu ya, pemerintah sudah mulai memberikan kesempatan kepada kita semua, khususnya mahasiswa, untuk dapat mendapatkan kesempatan berkuliah di tempat lain di luar daripada prodi, bahkan di luar daripada perguruan tinggi itu sendiri. Harapannya seperti moto dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini bahwa sekali bertukar gitu ya, bermakna selamanya gitu kan ya. Jadi harapannya teman-teman mahasiswa dari Prodi PGSD dan PG PAUD itu semua bersemangat untuk mengikuti program ini gitu, karena setidaknya dengan diadakannya pertukaran mahasiswa merdeka ini kalian diberikan kesempatan untuk dapat apa istilahnya tuh ya, membuka wawasan gitu, memberikan kompetensi yang berbeda dengan apa yang sudah kalian dapatkan selama ini di perguruan tinggi di Universitas Lambung Mangkurat, khususnya di Prodi PGSD dan PG PAUD. Harapannya juga ke depannya dengan diadakannya pertukaran mahasiswa merdeka ini setidaknya bisa membuka mindset kita semua gitu, bahwa oh ternyata di luar sana itu ada sesuatu hal yang bisa kita ambil, yang kemudian bisa kita terapkan nantinya pada saat kita sudah selesai melaksanakan perkuliahan di Universitas Lambung Mangkurat ini gitu ya. Jadi harapan Ibu setelah kegiatan sosialisasi ini, ayo kita semua bersama-sama mulai mendaftar. Namun dengan ada catatan pastinya gitu ya. Pilihlah program perguruan tinggi yang setidaknya akreditasinya sama dengan yang ada di kita gitu. Setidaknya untuk PGSD kalau bisa A itu alhamdulillah gitu akreditasinya ya, baik itu perguruan tinggi negerinya maupun program perguruan swastanya, perguruan tinggi swastanya seperti itu. Jadi harapan Ibu, walaupun kita mengikuti ini tapi kita tetap melihat kepada kriteria dan kompetensi yang ada, dan juga tolong dikonsultasikan setidaknya jika tidak dengan penasehat akademik kalian, bisa ke Ibu juga sebagai koordinator program studi gitu ya. Sehingga pada saat nanti memilih itu tidak salah. Kenapa? Karena kita akan mengkonversi nilai yang sudah akan kalian ambil nantinya. Jangan sampai kalian udah ngambil, tapi ternyata setelah dilaporkan ke prodi, loh ini kok tidak sesuai ya kurikulumnya, ini kok tidak sesuai ya capaian pembelajarannya, seperti itu kan. Artinya jangan sampailah useless gitu ya, tidak bermaknanya itu tadi gitu. Mungkin bermakna di luar akademiknya, tapi kok ternyata SKS-nya tidak bisa diakuin seperti itu. Jadi mohon kalian benar-benar nanti pada saat sudah siap untuk mengikuti PMM2 ini bisa konsultasi dulu, kalau tidak ke penasehat akademik, ke koordinator, atau juga bisa ke koordinator prodi masing-masing, baik PGSD maupun yang PG PAUD seperti itu. Jadi harapannya dengan PMM ini kalian benar-benar bisa memperluas kompetensi kalian sehingga profil Pancasila itu benar-benar ini, karena kan tujuan dari PMM itu kebinekaan ya. Artinya ini nanti kalian akan lintas pulau, setelah itu lintas budaya, bahkan mungkin lintas suku dan agama seperti itu. Jadi ini benar-benar kesempatan yang jangan kalian lewatkan. Ini kesempatan yang berharga sekali sehingga kalian bisa
memberikan lagi pemberdayaan diri untuk diri masing-masing. Karena ini tujuan dari PMM sih bukan untuk universitas ya, khususnya untuk kalian rekan-rekan mahasiswa. Itu sih harapan Ibu. Jadi mudah-mudahan nanti kalau yang lolos dalam PMM ini kalian bisa tetap menjaga alma mater kita gitu ya. Jangan lupa di tempat perguruan tinggi yang dituju nanti, karena ini sifatnya sudah mulai luring gitu kan ya. Jadi harapan Ibu kalian bisalah membawa diri. Bagaimana nantinya di tempat itu kalian bisa menempatkan diri dan memberikan manfaat bukan hanya untuk prodi yang kalian tuju, tapi juga masyarakat sekitar. Karena kan kalian dibiayain ya nantinya untuk tempat kos dan sebagainya, uang saku dan sebagainya, sehingga di mana kalian berada, kalian bisa membawa diri dan memberikan manfaat buat sekitar kalian. Mungkin seperti itu sambutan yang bisa Ibu sampaikan. Sekali lagi, jadikan pertukaran ini bertukar sekali, bermakna selamanya. Sekian, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nurhafizah STMPD untuk sambutannya. Selanjutnya, kami himbau kepada rekan-rekan. Izin keluar dulu ya. Ibu. Ya, terima kasih. Ibu. Ya. Kalau boleh dokumentasi sebentar, Bu. Oh iya boleh. Siap. Jadi kami himbau kepada rekan-rekan semuanya untuk dapat mengaktifkan kameranya agar kita dapat mendokumentasikan momen kita pada hari ini. Sekali lagi kami himbau kepada rekan-rekan yang tergabung dalam Zoom meeting kita pada hari ini untuk dapat mengaktifkan kameranya agar kita dapat mendokumentasikan momen kita pada hari ini. Baik, saya hitung. Slide pertama. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya. Baik, Sobat Merdeka di PGSD dan PGPAUD Universitas Lambung Mangkurat. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam sosialisasi pertukaran mahasiswa Merdeka tahun 2022 bersama tim pertukaran mahasiswa Merdeka 2 Universitas Lambung Mangkurat. Pertukaran mahasiswa Merdeka merupakan program pertukaran mahasiswa dalam negeri selama 1 semester dari satu klaster pulau ke klaster pulau lainnya yang memberikan pengalaman kebinekaan melalui keikutsertaan dalam modul Nusantara, mata kuliah, dan berbagai aktivitas terkait yang bisa memperoleh pengakuan SKS hingga 20 SKS. Kepada rekan-rekan, kami himbau untuk mengambil posisi yang nyaman dalam menyimak penyampaian informasi dari narasumber kita pada hari ini. Relax, boleh disiapkan catatannya untuk mencatat mungkin nanti informasi-informasi penting terkait langkah kalian selanjutnya, rekan-rekan. Pertimbangan-pertimbangan yang akan kalian lakukan, dan tenang saja di akhir nanti akan kami sediakan sesi tanya jawab mungkin untuk menanyakan lebih lanjut terhadap informasi yang dirasa kurang gitu ya langsung kepada narasumber kita. Baik rekan-rekan yang berbahagia, kita sambut narasumber kita, dosen kita yang luar biasa, Ibu Diani Ayu Pratiwi MPD. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi moderator Mbak Foza. Selamat pagi juga rekan-rekan Sobat Merdeka pada pagi hari ini. Oke, baik, langsung saja mungkin kepada Ibu kami persilahkan. Oke, baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak dan yang terhormat serta yang selalu saya banggakan Ibu Koordinator Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang pada hari ini bersedia dan berkenan hadir dalam rangka memberikan arahan serta pengantar kepada adik-adik mahasiswa khususnya pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Dan selamat pagi juga dan yang terhormat kepada rekan saya Bapak Dr. Ananda Setiawan yang mungkin sedang berada di pulau yang berbeda, Pak ya. Tapi kita bisa tetap satu juga di dalam kegiatan pertukaran ini, Pak. Jadi nanti pada hari ini adik-adik mahasiswa sekalian, Ibu nanti bersama Pak Nanda akan langsung membuka sesi, ada penyampaian sedikit dan langsung tanya jawab. Jadi langsung open diskusi gitu ya, bukan seperti webinar atau seminar. Nah, jadi sebelumnya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat semuanya, selamat bergabung di sosialisasi pertukaran mahasiswa merdeka Universitas Lambung Mangkurat tahun 2022. Pada kesempatan pagi ini, materi pertama nanti mungkin akan disampaikan Pak Nanda dulu ya Pak, nanti saya yang sesi kedua untuk menyampaikan teknis pengadministrasian yang harus Anda persiapkan, baik itu di tingkat pusat yang akan syarat-syarat yang harus Anda persiapkan, termasuk di tingkat administrasi PT asal atau Universitas Lambung Mangkurat. Jadi nanti seperti yang sudah disampaikan dan dipaparkan oleh Ibu Dr. Nur Hafizah tadi, bahwasanya kesempatan ini sangat baik sekali. Dan ini merupakan menurut saya kesempatan emas ya, karena mungkin dulu pada saat saya sendiri kuliah belum ada kesempatan bertukar seperti ini, dan saat ini kuotanya sangat banyak, kalau tidak salah 16.000 atau 1.600 ya Pak Nanda? Saya 16.000. lupa. Ya, 16.000. Jadi kuotanya untuk seluruh Indonesia itu ada 16.000. 16.000 mahasiswa yang berkesempatan untuk dapat belajar di tempat yang berbeda, di pulau yang berbeda. Jadi untuk tahun ini klasternya adalah khusus pindah pulau, bukan pindah PT. Jadi jangan sampai nanti adik-adik mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat hanya mengambil dan memilih misal di Kalimantan Utara atau Kalimantan Barat. Tidak seperti itu. Jadi program saat ini adalah Anda harus pindah pulau kuliahnya dan belajarnya. Dan kesempatan pada tahun ini, untuk pertukaran ini, alhamdulillah tahun ini kita diberi kesempatan untuk dapat hadir langsung di perguruan tinggi tersebut, karena memang tahun lalu pada pertukaran mahasiswa merdeka angkatan 1 di tahun 2021 itu masih 2 versi, ada yang daring dan ada yang luring, sehingga pada kesempatan tahun lalu PT kita ULM pun hanya melaksanakan kegiatan pertukaran ini melalui daring. Dan pada tahun ini sangat disayangkan kalau adik-adik mahasiswa tidak mengambil kesempatan ini untuk sebagai salah satu kesempatan emas, kita dapat berkesempatan belajar, kuotanya juga banyak sekali. Silahkan Anda harus pintar-pintar memilih, disampaikan, tolong harus betul-betul jeli dalam memilih PT tujuan, bukan berarti harus yang PT yang ini, tapi kita juga harus memikirkan kuota. Jadi kalau bisa, kan biasanya Ibu ada sempat share juga flyer-flyer itu biasanya masing-masing PT dia membuka jumlah kuotanya itu. Ibu sarankan Anda juga harus membaca kuota itu. Semakin banyak kuota, menurut Ibu itu semakin peluangnya lebih baik. Karena memang ada PT-PT yang kuotanya sedikit dan mungkin PT itu juga terkenal di Indonesia, banyak dituju oleh orang, itu juga perlu hati-hati karena takutnya nanti di situ banyak yang memilih, akhirnya kita tidak berkesempatan. Tetapi jangan khawatir karena tahun ini kalau kita tidak berkesempatan di kuota PTA, kita ada memiliki PTB. PT pilihan yang kedua. Namun itu belum diinikan, nanti ada ketika tahapan Anda sudah diumumkan ada list daftar tunggu. Bisa jadi nanti daftar mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus dia mengundurkan diri atau memilih lanjut. Jadi diberi kesempatan selama 3 hari. Nah, jadi hal-hal demikianlah yang perlu rekan-rekan mahasiswa perhatikan nanti selama paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ananda Setiawan. Mungkin langsung saja terlebih dahulu kepada Pak Dr. Ananda Setiawan untuk memaparkan materi secara umum, nanti untuk teknis dan lain sebagainya akan Ibu sampaikan secara gamblang juga di sini. Silakan Pak Ananda Setiawan. Baik, terima kasih Bu Diani. Kedengaran ya, suaranya jelas ya? Sangat jelas. Iya, alhamdulillah. Berarti di Medan sinyalnya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati pimpinan dari program studi PGSD, mungkin ada juga yang dari PG PAUD, kemudian mungkin dari program studi yang lain yang berhadir pada hari ini dan yang sangat berbahagia dan yang menurut saya sangat antusiasmenya harus tinggi adalah mahasiswa yang hadir pada hari ini gitu ya. Terima kasih juga moderator
telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan beberapa hal ya. Sebenarnya apa yang saya sampaikan ini informasinya juga sudah banyak ya di internet gitu ya, tapi paling tidak nanti kita bisa merefresh informasi-informasi terkait dengan PMM2. Nah, sebelumnya saya ingin kita semua mendengarkan lagu ya. Nah, supaya semangat. Izin share screen. Nah, biasanya kalau PMM2 itu pasti ini yang ditampilkan ya, Bu Dian ya. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Nah, semoga dengan lagu tadi itu bisa sedikit membakar semangat teman-teman semua ya. Baik, saya akan menyampaikan beberapa hal ya. Beberapa hal sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, ini sebenarnya informasi yang sudah banyak berseliweran di dunia maya, tapi mungkin ada beberapa dari kita semua yang belum tahu terkait dengan apa sih sebenarnya PMM2 itu. Nah, kita akan bahas hari ini. Sebelum kita mulai, saya mau ngebagiin satu link. Oke, nanti aja deh, nanti aja. Nah, baik. Pertukaran Mahasiswa Merdeka tahun 2022 ini adalah program yang kedua dari kementerian. Waktu itu juga bersama dengan Bu Diani juga di PMM1 di kampus kita waktu itu menerima sekitar 80-an orang ya dari luar kampus kita, dari luar pulau untuk belajar di tempat kita. Nah, di pertukaran mahasiswa Merdeka tahun ini sangat berbeda dengan PMM 1 tahun 2021. Sama seperti yang disampaikan tadi, bahwa ini yang tidak kami dapatkan waktu kami kuliah dulu ya, waktu S1. Karena program ini dikhususkan untuk teman-teman yang ada di S1. Di sini ada sekitar 50-an orang yang hadir. Nah, kalau dari PGAU dan PGSD sudah mendaftar semua, nah ini sangat luar biasa itu. Jadi kosong ya PGSD ya. Nah,
Jadi PMM2 ini apa sih gitu ya, dan apa sebenarnya manfaat untuk mahasiswa, khususnya untuk kalian yang hadir di sini. Dan saya yakin orang-orang yang hadir hari ini adalah orang-orang yang terpilih ya, dibandingkan dengan teman-teman yang lain gitu. Karena di hari Minggu kan biasanya orang libur, kemudian males-malesan dan lain-lain, tetapi teman-teman mahasiswa yang ada di sini, yang hadir di sini, semangatnya luar biasa gitu, bisa hadir, bisa mendengarkan ya terkait dengan PMM2 ini gitu. Nah, apa sebenarnya manfaat yang nanti kalian peroleh ketika kalian ikut PMM2? Yang jelas adalah pengalaman-pengalaman yang tidak pernah kita dapatkan di kampus kita, di ULM, di Banjarmasin, itu bisa kita dapatkan terkait dengan keberagaman suku, kemudian agama, kepercayaan, kebudayaan, dan mungkin bahasa gitu ya. Jadi waktu PMM1, ada yang datang kemari, itu mereka nggak tahu sama sekali bahasa Banjar seperti apa. Nah, nanti akan ada LO atau mentor namanya ya. Nah, itu juga sangat membantu kita mahasiswa untuk berkomunikasi dengan dosen dan masyarakat di sekitar. Nah, terkait dengan bahasa ini sangat luar biasa ya. Waktu saya pertama kali ke Banjarmasin itu, saya masih sedikit tidak tahu ya. Banyak sih tidak tahunya tentang Banjar sebenarnya. Tapi ketika datang ke Banjarmasin, mungkin sekitar udah 3 tahunan ini, sudah banyak pengalaman atau pengetahuan terkait dengan Banjarmasin. Nah, itu juga yang nanti pasti kalian dapatkan ketika kalian datang ke kampus tujuan gitu. Kampus tujuan ini adalah kampus yang berada di luar pulau kita, Pulau Kalimantan. Nanti akan ada paparan terkait dengan pulau mana aja sih sebenarnya yang bisa kita pilih gitu. Nah, yang kedua adalah terkait dengan pertemanan lintas budaya. Di PMM1 itu kami ada grup ya, ada grup. Kebetulan waktu itu saya juga dosen modul Nusantara. Di grup itu juga sangat banyak sekali informasi-informasi lintas budaya. Ada yang kemarin dari Madura gitu. Mereka sharing tentang budaya di Madura. Begitu juga dengan kita nanti ketika kita berada di sana, maka kita akan sharing terkait dengan budaya kita. Kemudian keterampilan kepemimpinan juga sangat dibutuhkan. Dan itu yang akan diasah ketika nanti berada di kampus luar. Tadi juga sudah disampaikan Ibu Koordinator bahwa kita harus menjaga alma mater kita ya. Nah, itu juga bagaimana caranya kita menampilkan kepemimpinan kita, kepercayaan diri kita, dan kepekaan diri kita terhadap sosial. Nah, kalau kita sudah bisa menampilkan itu semua, maka orang menganggap bahwa Universitas Lambung Mangkurat adalah universitas yang memang layak mendapatkan akreditasi A. Kemudian ini juga kesempatan yang sangat luar biasa ketika kita mendapatkan satu kesempatan untuk kuliah di luar prodi kita. Nah, ini juga waktu kami S1 ataupun mungkin ya Bu Diani atau Bu Koordinator tadi juga pasti nggak pernah mendapat kesempatan untuk kuliah di luar prodi. Nah, ini kita mendapatkan kesempatan untuk itu semua. Mungkin teman-teman yang dari PGSD, PG PAUD, pengen belajar tentang fisika murni misalnya, bisa kita mengambil di prodi fisika. Ataupun misalnya mengambil kemana? Kedokteran misalnya ya. Bisa, semuanya bisa. Tetapi tadi sudah disampaikan Ibu Koordinator bahwa mata kuliah yang diambil itu harus relevan dengan CPL dari program studinya gitu. Jangan sampai ketika kita ambil mata kuliahnya tetapi tidak direkognisi atau tidak diakui oleh program studi, kan sayang ya. Ada 20 SKS, kemudian kita ambil semua, yang bisa diakui cuma hanya mungkin 2 atau 4, kan sayang ya. Maksimalnya itu adalah 20 SKS. Kemudian, tadi sudah sampaikan, 20 SKS itu adalah kredit maksimal, dan itu ada 2 skema sebenarnya yang bisa diambil teman-teman mahasiswa gitu. Nanti akan saya jelaskan juga di slide selanjutnya. Kemudian kita juga akan mendapatkan e-certificate, mungkin kalau di kita bisa menjadi SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, itu akan ada poinnya untuk melengkapi teman-teman ketika nanti mau mendaftar wisuda. Lalu yang juga tidak kalah pentingnya yang terakhir ya, bantuan dan pembiayaan. Nah, teman-teman nanti bakal ada bantuan-bantuan dari pemerintah, apa saja gitu ya. Harusnya teman-teman kalau kemarin ikut sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, oleh kementerian, paling tidak nanti akan ada UKT, kemudian karena ini lintas pulau, maka nanti teman-teman akan dibiayai tiket pesawat gitu, tidak perlu mengirim proposal ke Bu Diani atau kemana gitu, nggak perlu. Kalau dulu kita harus gitu ya Bu ya, kalau organisasi, kalau kita pengen pergi kemana, pengen
pengen ngumpulin uang gitu, pengen pergi kemana, organisasi itu harus mengirimkan proposal dan itu belum tentu cair. Nah, teman-teman dapat kesempatan itu. Jadi tidak usah khawatir terkait dengan pembiayaan kalau nanti ikut PMM 2. Lalu, nah apa saja sebenarnya syarat yang harus dimiliki oleh teman-teman kalau mau ikut PMM 2. Nanti juga bakal dijelaskan teknisnya oleh Ibu Diani. Yang jelas harus aktif dan terdaftar di PD Dikti. Nah, saya yakin semuanya sudah terdaftar di PD Dikti ya. Nah, bisa dicek di PD Dikti. Kalau misalnya nanti nggak terdaftar, nah dipertanyakan juga kan kok kuliah tapi tidak ada di PD Dikti. Kemudian teman-teman di sini mungkin ada yang semester 2, semester 4, semester 6. Nah, itu yang memenuhi syarat untuk mengikuti ini. Karena kegiatan ini akan diikuti oleh mahasiswa di semester 3, semester 5, dan semester 7. Artinya yang sekarang karena masih semester genap ya, jadi semester 2 nanti akan kuliah di semester 3, semester 4 akan kuliah di semester 5, dan begitu juga di semester 6 akan kuliah di semester 7. Kemudian belum pernah ikut PMM 1, mungkin teman-teman juga tahu ya karena PMM 1 kemarin ada, tetapi saya yakin di sini semua belum pernah mengikuti PMM 1 dan tidak aktif dalam kegiatan program Kampus Merdeka lainnya. Karena kan banyak ya kegiatan-kegiatan Kampus Merdeka yang sedang berjalan, contohnya misalnya Kampus Mengajar. Nah, Kampus Mengajar itu kemarin ada dari PGSD 1 orang yang saya bimbing juga. Nah, itu tidak boleh ikut lagi PMM 2 karena nanti juga akan double funding. Kemudian juga kegiatannya juga kan nggak mungkin dilakukan di 2 tempat, kecuali kalau teman-teman punya jurus Kage Bunshin no Jutsu, nya Naruto, nah bisa kan ke sana kemarin bisa, tapi kan tidak. Nah, makanya nggak bisa. Kemudian memiliki IPK 2,75, nah saya yakin ini juga memenuhi syarat. Kemudian KTP, surat izin dari PT Pengirim, nah nanti akan disampaikan oleh Bu Diani ya, bagaimana teknisnya. Kemarin kebetulan adik saya kan juga ikut ini ya. Nah, ternyata ini udah tanggal berapa ya? Ini tanggal 22. Terakhir tanggal 28. Nah, ternyata sudah banyak yang memilih gitu. Nah, seharusnya tapi tidak ada kata terlambat sih ya. Nah, teman-teman sudah bisa ini melihat mana universitas atau program studi yang mau diambil gitu. Karena tadi juga sudah disampaikan kalau sudah penuh, karena ini adalah kuota. Kalau kuotanya sudah penuh, maka teman-teman nggak bakal lagi bisa memilih di program studi tersebut atau mata kuliah yang ditawarkan tersebut. Nah, sayang kan ya. Misalnya, saya pengen ini ikut ke Universitas Pendidikan Indonesia di program studi ini gitu. Nah, nanti aja deh daftarnya di tanggal 28. Nah, jangan seperti itu. Karena ketika kita menunggu, maka kesempatan untuk dapat di program studi tersebut juga akan semakin terkikis. Kemudian, ini tadi memiliki surat izin dari orang tua. Nah, ada juga formatnya, teman-teman hanya mengikuti saja. Kemudian memiliki atau bersedia membuat rekening BRI atau BSI. Kemudian memiliki asuransi kesehatan. Nah, bisa BPJS, bisa KIS, atau misalnya yang punya asuransi lain boleh silakan. Kemudian sudah divaksin. Nah, kalau di kampus kita kayaknya sudah hampir semua ya 2 kali vaksin, kemudian bersedia mengikuti ketentuan dari PMM 2. Nah, salah satunya karena kegiatan ini dilakukan selama 1 semester, jadi teman-teman harus full selama 1 semester luring di kampus tujuan. Jangan sampai setengah jalan minta pulang gitu kan, lucu juga. Atau misalnya ganti mata kuliah gitu kan, ya lucu juga gitu ya. Jadi nanti tolong dibaca benar-benar ketentuan dari PMM 2, kalau memang sudah pas kita bisa mengikutinya, maka silakan daftar. Nah, kemudian apa sebenarnya itu PMM 2? Yang pertama tadi sudah saya jelaskan, ini adalah pertukaran antar pulau. Jadi teman-teman yang ada semuanya kita yang ada di Kalimantan ini harus memilih di luar Kalimantan. Bisa di Sumatera, bisa di Jawa, bisa di Bali, bisa di Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, bisa boleh. Kemudian bisa memilih di Sulawesi, bisa memilih di Papua, silakan pilih di mana kalian ingin gitu, dan melihat ya mata kuliahnya seperti apa. Kemudian pengakuan kredit hingga 20 SKS. Nah, ini 1 semester ya, 1 semester kita maksimal 24 SKS. Nah, kita bisa 20 SKS untuk direkognisi. Nah, kan sangat luar biasa gitu. Kita bisa have fun, bisa memilih mata kuliah yang tidak ada di program studi,
Nah, tetapi juga itu bisa direkognisi. Nah, itu kan kayak satu sambil menyelam kita minum air, kemudian kasih sirup kan enak gitu ya. Nah, itu sebenarnya satu keunggulan dari PMM2 ini. Kemudian kalian juga bisa memilih dari, karena kita PTN, bisa memilih di PTN juga, bisa memilih di PTS juga. Silahkan, nanti ada formnya. Dan kalau nggak salah juga di Instagram yang dikelola PMM2, itu juga ada listnya universitas mana yang teman-teman bisa pilih. Kemudian tadi berada di semester 2, 4, dan 6, karena akan diikuti oleh semester 3, semester 5, dan semester 7. Dan yang sangat baru, ya, program yang sangat baru dari pemerintah di PMM2 ini, ada juga di PMM1 ya. Artinya hanya di PMM ini yang difasilitasi tentang keberagaman gitu. Namanya modul Nusantara. Di modul Nusantara ini akan ada mata kuliah, akan ada kegiatan-kegiatan atau program-program yang terkait dengan keberagaman. Bukan hanya mata kuliah yang ada di kelas ya, karena kan ada 20 SKS. Modul Nusantara ini bobotnya adalah 4 SKS. Isinya apa? Nanti kita jelaskan di bawah. Nah, ini di infografis itu sudah ada jumlah program perguruan tinggi yang bisa teman-teman pilih. Jadi di Sumatera itu ada 38 perguruan tinggi, silahkan pilih. Itu dari Aceh sampai Lampung itu bisa dipilih semuanya. Ada 38 PT, ada listnya juga, silakan. Kemudian di Jawa ini juga sangat luar biasa banyaknya ya, walaupun hanya sedikit, tidak terlalu besar ininya pulaunya dibandingkan dengan kita Kalimantan, ada 118 PT yang bisa kalian pilih. Apakah itu PTN, apakah itu PTS, silakan. Bebas ya, pilih. Tapi dengan ketentuan lihat CPL-nya dari kampus, dari program studi kita. Kemudian di Kalimantan ada 7 termasuk kita, Universitas Lampung Mangkurat. Di Sulawesi ada 14 PT, di Maluku dan di Papua ada 8 perguruan tinggi. Di Bali dan di Nusa itu ada 9 PT, itu semua bisa dipilih. Nah, tadi sudah disampaikan ada 16.000 mahasiswa yang bisa memilih, dan itu cepat-cepatan ya, karena jumlah mahasiswa yang ada di Indonesia ini sangat luar biasa banyaknya. Jadi teman-teman setelah hari ini, besok hari Senin ya, silakan langsung diurus gitu. Apa-apa saja yang menjadi persyaratan ikut PMM2. Karena semakin cepat kita mengurus, maka semakin cepat pula atau semakin besar pula peluang kita untuk diterima. Kemudian, nah ini tadi yang saya sampaikan, modul Nusantara ya. Modul Nusantara itu apa sih? Mata kuliah apa sih? Gitu. Nah ini beda dengan mata kuliah yang ada di kelas. Mungkin teman-teman kalau di kelas sudah paham ya, materi-materi apa saja yang bakal diterima. Tapi kalau di kebinekaan ini sangat beragam. Nah ini, modul Nusantara ini akan disusun oleh dosen yang ada di sana nanti. Nah, kegiatannya ada 4. Ada kebinekaan, ada inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial. Ini sangat luar biasa menurut saya, bisa memperoleh banyak pengalaman. Jalan-jalan sekaligus dibiayain, sekaligus dapat pengalaman, dapat teman. Nah, itu ada di modul Nusantara. Karena apa? Karena di kebinekaan kita akan belajar tentang karena luring ya, bisa langsung datang ke museum. 1, gratis ya. Kedua, dijelasin tentang museumnya. Yang ketiga, kita direkognisi SKS-nya. Nah, siapa yang nggak mau gitu? Kalau mahasiswa nggak mau ikut ini, saya rasa sangat ya sayang sekali gitu. Karena ini kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Kemudian bisa juga nanti kunjungan ke rumah ibadah. Nah, karena tadi saya sampaikan di awal tadi juga saya tampilkan video tentang pelajar Pancasila, dan jangan kaget nanti ketika kita berada di universitas, misalnya karena kita mayoritas Muslim ya di Kalimantan Selatan, kita berangkat ke mana ya, misalnya ke Medan misalnya, ke tempat daerah saya itu banyak etnis Batak. Nah, etnis Batak juga banyak yang Kristen. Nah, jadi ketika nanti belajar nih misalnya di Unimed atau di USU atau di daerah mana gitu ya, di universitas mana, nanti kalian diajak ke gereja misalnya. Nah, itu bisa saja seperti itu gitu. Jadi kita harus belajar tentang keberagaman, tapi tidak boleh menyampingkan keyakinan kita ya. Nah, itu hanya kita pelajari seperti apa interaksi sosial di sana. Nah, seperti itu di kebinekaan. Kemudian di inspirasi nanti akan ada
misalnya kayak podcast atau talk show. Nanti kita belajar tentang mempelajari tentang budayawan daerah misalnya, atau atlet berprestasi lokal gitu. Jadi tidak harus kancah nasional ya, tetapi di daerah situ, misalnya di daerah misalnya di mana ya? Misalnya di Jawa ada praktisi kekerasan seksual misalnya, kok praktisi lagi, misalnya anti kekerasan seksual. Nah, itu bisa kita wawancarain seperti itu. Nah, direfleksi itu nanti bagaimana kita merefleksi kegiatan-kegiatan seperti kebinekaan dan inspirasi tadi, bisa sharing kelompok, kemudian refleksi, renungan, dan lain-lain. Itu tergantung dengan dosen yang menyusun mata kuliah ini. Kemudian yang terakhir adalah kontribusi sosial. Jadi kontribusi sosial ini nanti di akhir, karena di kebinekaan nanti akan ada 14 kali pertemuan, kemudian di inspirasi 3 kali, di refleksi ada 7 kali. Nah, nanti mungkin teman-teman juga mikir, ini kapan sih ya? Nah, biasanya itu dosen akan menjadwalkan di hari Sabtu atau di hari Minggu, karena kan jelas di 16 SKS lainnya di hari Senin atau di hari Senin sampai di hari Jumat biasanya itu kan ada mata kuliah di kelas. Nah, setelah itu baru jalan-jalannya ini, gitu, jalan-jalan bermanfaat. Nah, kemudian di kontribusi sosial tadi itu bisa bakti sosial, pentas budaya, relawan rumah sakit, dan lain-lain, itu bisa dilakukan nanti di sana. Nah, itu 1 kali. Jadi totalnya modul Nusantara ini ada 25 kali kegiatan selama 1 semester. Nah, ini harus sehat walafiat, jiwa, raga harus sehat, karena ketika nanti kalian memutuskan untuk PMM 2, maka kegiatan-kegiatan kalian yang sepertinya, yang mungkin yang nggak banyak sih ya, mungkin 1-2 orang yang hari Sabtu, hari Minggu nggak ada kegiatan, tidur-tiduran, itu nggak bakal ada nanti di sana, gitu. Karena memang tujuan utama dari kegiatan modul Nusantara ini adalah mengefektifkan atau mengaktifkan kegiatan-kegiatan di hari libur. Kemudian, nah ini tadi saya sampaikan ada 2 skema yang bisa kalian pilih. Tadi juga sudah disampaikan Ibu Koordinator. Kalian harus paling tidak berdiskusi dengan dosen pembimbing akademik. Atau tadi sudah disampaikan oleh Ibu Koordinator, langsung ke koordinatornya. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan mata kuliah apa saja yang akan kalian ambil nantinya, gitu. Yang pertama skemanya adalah kalian bisa mengambil 20 SKS full di PT penerima. Jadi 16 SKS itu mata kuliah, yang 4 SKS itu adalah modul Nusantara. Jadi full semuanya di sana. Jadi selama 1 semester kita nggak pulang-pulang, adanya di sana. Kemudian yang kedua, itu bisa mengambil 14 SKS di PT penerima dan mata kuliah dari PT pengirim sampai 6 SKS atau maksimal 6 SKS. Kalau yang 4 SKS modul Nusantara kan wajib nih. Nah, tinggal yang 16 SKS. Jadi teman-teman bisa mengambil mata kuliah di program studi di PGSD atau di PG PAUD ULM bisa sampai 6 SKS. Dengan catatan, mata kuliah tersebut adalah mata kuliah yang yang daring, yang tidak secara nyata kita berada di situ. Misalnya kayak praktikum kan nggak mungkin bisa ya, karena kita akan berangkat ke pulau yang berbeda. Nah, itu harus dipikirkan matang-matang gitu ya, dan harus didiskusikan dengan dosen pembimbing akademiknya, karena jangan sampai salah pilih mata kuliah, jangan sampai salah memilih program studi seperti itu. Kemudian apa aja, nah ini nanti dijelaskan oleh Bu Diani tentang apa saja yang dilakukan PT Pengirim. PT Pengirim itu kita ya, ULM, jadi PT Pengirim itu adalah asal kita, PT Penerima itu adalah PT tujuan kita. Begitu. Nah, ini timeline-nya. Yang paling penting adalah sebenarnya di sini. Di pendaftaran mahasiswa itu dari 13 sampai 28 Mei. Itu sudah bisa diakses, dan kalian bisa memilih di situ, bisa dilihat juga listnya program studi mana yang akan kalian ambil. Nah, saran saya sebenarnya kalian bisa melist dulu ya, program studi apa, atau kita pengen di mana nih, kemudian dilihat mata kuliahnya sesuai nggak dengan program studi kita, bisa nggak direkognisi. Jangan sampai sudah dipilih tetapi tidak bisa direkognisi. Nah, itu kan sayang. Nah ya,
Jadi pendaftaran itu dimulai dari Maret sampai April. Maaf, pendaftaran dan pengumuman PT penerima ya, itu sudah terlewati. Kemudian yang kedua adalah pendaftaran mahasiswa sampai tanggal 28. Saran saya jangan sampai tanggal 28. Besok hari Senin, alhamdulillahnya kan PIC-nya itu dari program studi kita ya, dari PGSD. Nah, itu bisa kalian datengin Ibu, Bu Dian, Ibu minta tolong Bu gitu. Langsung gitu. Jadi bisa dibuat persyaratan dari PT. Dengan catatan kalian sudah memenuhi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan lainnya, seperti misalnya membuat pernyataan izin orang tua, kemudian bersedia membuat BRI, rekening bank BRI, kemudian BSI, atau dan lain-lain yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, itu semua harus dilengkapi. Kemudian nanti pengumuman di bulan Juni, tanggalnya nggak tahu ya, di bulan Juni nanti akan ada pengumuman, Pak, ada nggak yang nggak diterima? Ada juga, gitu. Karena tadi, seperti yang disampaikan Bu Diani, memenuhi kuota. Kalau sudah memenuhi kuota, maka ya sudah, bye-bye, gitu. Nggak bisa lagi ikut, kan sayang. Kemudian nanti di Juli akan ada pembekalan, kemudian nanti, nah ini di Agustus sampai Desember, itu kan pembelajaran di PT penerima, artinya tujuan kita. Tapi jangan salah juga, di PT penerima itu biasanya tidak sama persis dengan kalender akademik di WLM. Kalau di WLM itu biasanya di Agustus sampai Desember ya. Nah, itu kebanyakan memang dari Agustus sampai Desember. Tetapi ada program perguruan tinggi yang memulainya itu di September atau di Oktober, bahkan bisa sampai selesai itu di bulan Januari atau di Februari bahkan nanti. Nah, itu seperti apa? Nah, itu ya kita mengikuti kalender akademik di sana. Yang jelas, rekognisinya itu akan berjalan dan itu sudah dijamin oleh kementerian. Nah, jadi bisa saja nanti teman-teman yang ada di sini ikut misalnya di daerah Papua misalnya, berbeda kalender akademik, maka kita ikut yang di sana gitu. Berbeda dengan kalender akademik yang ada di kita. Kemudian laporan kegiatan di Oktober itu bakal ada laporan kegiatan dari kegiatan-kegiatan PMM2 yang kalian lakukan. Kemudian pengakuan SKS nanti di Desember. Jadi jangan khawatir sebenarnya ketika kalian sudah mendapatkan izin dari dosen pembimbing akademik, koordinator program studi dengan list mata kuliah yang sudah oke gitu ya. Nah, kalian nggak usah khawatir lagi itu bisa direkognisi atau tidak. Harusnya sudah bisa karena sudah mendapatkan persetujuan. Nanti kepulangannya di Desember sampai Januari, bisa juga di Februari. Nah, itu tergantung dengan kalender akademik. Nah, biasanya dan juga ada biayanya sebenarnya, udah ada anggarannya. Kalian nanti akan diberangkatkan dan diterima itu sudah dijamin oleh program oleh PT penerima gitu, sudah aman gitu. Jadi ketika kalian berangkat ke sana sudah ada yang menjemput, biasanya seperti itu. Nah, ini ya paling penting tanggal 28 Mei, jangan lupa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya pengen mendengar respon atau melihat respon dari teman-teman yang ada di sini setelah mendengarkan penjelasan saya yang tadi. Saya pengen tahu gitu. Bentar ya, saya bagi link dulu. Nanti kita akan ada tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang pengen tahu tentang ini. Kalau saya bisa jawab atau Bu Diani bisa jawab, akan kami jawab. Tapi kalau tidak, nanti akan kami diskusikan dan akan kami jawab setelahnya. Bisa dibuka ya link yang ada di chat box. Sudah ya? Sudah kelihatan? Sudah bisa? Sudah ada yang nyoba? Nah, sebelum kita nanti tanya jawab, saya pengen tahu setelah, karena ini hari Minggu ya, jadi kayaknya saya pengen tahu gitu perasaan teman-teman untuk ikut kegiatan ini, atau sekarang ini apa sih yang kalian rasakan gitu. Nah, bisa? Salah satu mungkin yang sudah bisa open mic, bisa dibuka mic-nya, sudah bisa gitu. Oke, sudah ada, alhamdulillah. Nah, Sudah bisa.
Oke, terima kasih. Nah, di sini satu kata yang menggambarkan perasaan teman-teman semua di sini. Ada antusias, ada semangat, ada senang, ada takut. Nah ini yang nanti kita akan tanya nih, kenapa takut? Excited, semoga lulus. Nah, enak gitu ya. Saya pengen tahu yang takut ini kenapa ya? Mungkin karena ada pacarnya ya di sini, jadi takut ke sana gitu. Takut ditinggal pacarnya kali. Nah, ada yang senang, ada yang sedih. Kenapa sedih nih? Apa karena nggak diizinin sama orang tua? Ada yang nice, enjoy, ada 11, 12, udah. Ada yang deg-degan, ada yang bismillah, bismillah ya, semuanya harus bismillah. Ada yang semangat, ada yang excited, semoga lulus, semangat, terhalang, aduh, terhalang nih kenapa nih? Ada yang terhalang. Let's go, sedih, restu. Ada yang nggak dapat restu dari orang tua ya? Ada yang nggak dapat restu dari orang tua? Hima. Tadi saya sebenarnya ini ya, mau tahu yang takut tadi siapa yang takut ya? Ada yang bisa nggak open unmute? Kenapa takut gitu? Mana tahu bisa dikasih penguatan gitu supaya nggak takut gitu. Ada yang takut tadi siapa yang takut ya? Ayo. Silakan yang merasa menuliskan takut tadi. Ini Biar bisa diberi motivasi langsung ya Pak Nana dia. Jangan takut. Kenapa takut? Ada yang tua. Ada yang gugup. Ada yang hima. Kenapa jadi hima? Kenapa hima? Kenapa ragu-ragu? Nah ini pengen tahu kita ya Bu Diani ya. Kenapa gitu? Mana tahu ya moga-moga nggak jadi gambaran semua teman-teman yang ada di sini gitu. Ada yang bingung, nah bingung ini malah lebih besar dibandingkan dengan gugup. Kenapa bingung? Oh ya karena belum ada tanya jawab kali ya, makanya bingung. Oke, ada yang bahagia dikit. Tadi ada yang mau menyampaikan ini apa ya? Ada yang mau unmute kemudian menyampaikan pendapat tentang ini gitu. Kenapa gitu? Ayo nanti kalau PMM ya. Kemarin tuh ada yang pokoknya dari Kalimantan itu dia milih di UI, dia milih di UGM, ITB gitu. Nah, mereka bilang itu memang pembelajarannya berbeda karena orang-orangnya itu sangat kompetitif dan lain-lain. Nah, itu tadi. Ini kan salah satu gambaran ya teman-teman ketika nanti berada di program studi sana atau di universitas sana ketika ditanya nggak menjawab kan dari mana? Dari ULM. Kan salah satu juga tadi disampaikan Bu Koordinator, jangan malu-maluin gitu. Oke, sedih, bingung. Ada yang mau kasih pendapat nggak sedikit sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya? Tunjuk aja Pak langsung namanya Mutiara Haliza. Mutiara Haliza bisa nyalakan. Tadi nulis apa Mutiara? Oke, Mutiara. Request dari Iya. Mutiara tadi milih apa? Nulis apa? Nulis excited. Oke, excited. Berarti daftar ya. Saya nggak mau dapat gambaran dari excited. Kalau excited pasti sudah oke gitu. Saya tunjuk lagi ya. Enak kalau nunjuk-nunjuknya. Jamiatun Adawiyah. Jamiatun. Bisa unmute? Oke, tidak ada. Nur Hidayah. Nur Hidayah tadi nulis apa? Semangat, senang. Semangat ya. Oke, semangat terus Nur Hidayah. Tidak bisa tidur. Oke lah teman-teman, ini gambaran dari teman-teman mahasiswa yang hadir di sini ya. Ini juga salah satu gambaran juga untuk kita. Ada yang ragu-ragu, kenapa ragu-ragu gitu? Kenapa? Ada yang ketua, optimis, deg-degan, senang, excited. Nah bingung nih kenapa bingung? Ya moga-moga bingung karena belum ada tanya jawab tadi ya. Oke selanjutnya. Oke. Ini gimana ini?
Oke, nah selanjutnya, nah teman-teman kita disuruh milih nih, ada di Jawa, Sumatera, Bali atau Nusa, Sulawesi dan Maluku. Teman-teman kira-kira milih di mana? Saya pengen tahu teman-teman yang ada di sini pengennya di pulau mana gitu. Kita masih punya waktu ya Bu, sebentar lagi. Iya masih Pak, 10 menit lagi yang ini. Jadi kita Siap. sesi kedua. Oke, cukup 10 menit. Oke teman-teman, ada yang mau? Oke, di Bali, ada yang di Jawa. Oke, silahkan dijawab. Ada yang mau ke Sulawesi, ada yang mau ke Sumatera nggak ya? Sumatera nanti ketemu saya kalau saya di sini. Oh ada nih, ada yang ke Sumatera. Ada yang mau ke Papua, mungkin mau ke Freeport atau mau belajar tentang Freeport. Iya pas Bapak masih di sana. Pas Pak Nanda sudah ini Balik. mahasiswa ke sana, Bapaknya sudah di Banjarmasin. Bisa video call. Nah, di Jawa ya, kemudian ada yang mau di Bali. Terus ini baru 16, kita ada berapa orang? Ada 50-an orang. Nah, silakan teman-teman. Baru 17 orang. Kebanyakan mau ke Pulau Jawa ya. Kemudian Bali, Sulawesi, Sumatera, ada juga mau yang ke Papua. Oke? Oke, ada yang mau ke Maluku atau Papua. Oke, selanjutnya ya. Nah, saya juga pengen tahu nih, seberapa besar antusiasme sebenarnya tadi di awal ya. Kalau kalian tidak ada ini ya, tidak ada halangan gitu, seberapa besar sih antusiasme kalian pengen ikut PMM 2 ini? Itu ada skala 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Strongly disagree sampai strongly agree. Nah, antusiasmenya seperti apa? Nah, sangat antusias ya. Rata-rata memilih 5, 4. Nah, oke, sekitar 4, sekian bagus berarti antusiasmenya ya. Walaupun ada yang gugup, ada yang apa, tapi antusiasmenya tinggi. Oke, selanjutnya ya. Nah, lebih spesifik sebenarnya. Kira-kira kampus mana sih yang mau kalian pilih gitu? Singkat aja, misalnya ITB, Universitas Teknologi Bogor misalnya, atau Bandung gitu misalnya, UNY, oke, UPI, UM, UNY, kebanyakan UNY ya. Berarti tadi yang di Jawa tadi pengennya ke UNY. Kemudian UNM, Negeri Makassar, UGM Dom, ada ya UGM Dom, Unair, UGM, Makassar, UPI, yang lain, Tirta, Sultan Ageng Tirtayasa ya di Serang, Banten, UPI, Universitas Telkom, ada lagi Universitas Negeri Malang. Nah ini alumnusnya Bu Diani, Negeri Malang, UPI, Untirta. Oke. Baru 14 ini yang respon nih dari 50-an. Ayo dong, teman-teman. Kalau dilihat dari surveinya, kebanyakan mau ke Pulau Jawa ya. Pulau Jawa, Sarjana Wiyata. Oke, ada 14 orang. Bismillah UPI. Ini miliknya di IRA, Unram. Di chat box harus maunya lain sendiri berarti sih harusnya di sini chat box. Sriwijaya, Palembang ya. Oke, tadi itu ada lagi nggak ya? Nah, sudah selesai. Nah, itu tadi gambaran tentang
teman-teman yang ada di sini semua. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Tadi saya juga dapat gambaran teman-teman yang ada sih yang bingung. Semoga tadi yang bingung itu hanya bingung tentang administrasi ya. Jadi bisa ditanyakan oleh Bu Diani ke Bu Diani. Mungkin teman-teman yang lain kalau tadi yang takut mungkin bisa disampaikan kenapa takut. Pak, saya takut di sana nggak ada siapa gitu. Nah, kalau dari Kemendikbud bilang jangan jadi mahasiswa yang manja gitu. Manja itu kemana-mana takut. Jadi harus keluar dari zona nyamannya lah. Kalau sebagai pengalaman sih sebenarnya saya juga termasuk orang yang keluar dari zona nyaman gitu. Kemana saja pergi gitu, kesasar urusan nanti. Yang penting ada dua. Yang pertama bisa ngomong, yang kedua ada uang di saku. Nah itu aja. Kalau bisa ngomong, kita bisa tanya gitu ya. Kalau kita punya uang, kalau kelaparan kita bisa beli gitu. Lainnya jangan takut gitu. Selagi kita masih ada di Indonesia jadi aman. Ya, pengalaman ketika di luar negeri itu beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia tanya sama siapapun pasti dijawab. Tapi kalau kita berada di luar negeri, kita tanya belum tentu dijawab, bahkan bisa dicuekin. Nah, itu enak Indonesia. Begitu ya, itu yang mungkin saya sampaikan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan, semoga bisa dijawab. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Diani. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dr. Ananda Setiawan yang sudah meluangkan waktu dan kesempatannya. Sudah bersama anak gadisnya ya tuh, sudah kode itu anaknya minta ini, minta temenin. Oke, baik, sambil kita lanjutkan ya diskusinya, nanti tolong dipersiapkan pertanyaan. Ini ada hal yang perlu Ibu sampaikan, jadi adik-adik mahasiswa sekalian yang berbahagia, Sobat Merdeka, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Nanda tadi, dengan teknis yang sudah dipaparkan secara rinci, dan saran saya silakan juga Anda tetap ikuti Instagramnya Pertukaran Mahasiswa Merdeka yang memang dikelola oleh admin pusat. Itu silakan Anda pantau terus di sana, karena di sanalah biasanya update informasi, baik itu informasi Q&A atau hal apapun. Silakan diikuti. Jadi untuk semua program ya yang ada di kampus Merdeka, Merdeka Belajar, itu semuanya ada di media sosial sebenarnya. Tanpa perlu kita lakukan kegiatan sosialisasi pun sebenarnya ada, dan kalian bisa akses kapan saja dan di mana saja, baik itu via YouTube Kemendikbud RI, memang YouTube-nya masih tertulisan Kemendikbud, harusnya Kemendikbudristek ya, dan di Instagram juga banyak sekali. Silahkan kalian ikuti dan pantau. Tidak seperti dulu lagi. Dulu kan akses informasi kita sangat terbatas via surat, via kertas, dan via surat, via kertas itu pun tidak mesti sampai. Sekarang sebenarnya sudah ada semuanya di YouTube dan media sosial lainnya. Tinggal kita saja lagi mau atau tidak mencari informasi yang kita inginkan. Jadi seperti itu. Tidak lagi ujuk-ujuk, oh maaf Bu, saya tidak tahu informasi, oh tidak tahu informasi, oh belum disosialisasikan dan lain sebagainya. Sebenarnya PT tidak mensosialisasikan pun itu tidak masalah, karena dia pusat langsung sudah meng-live-kan, menginstagramkan dan lain sebagainya. Sisa kita mau atau tidak mencari informasi, itu yang perlu saya ingatkan. Oke, untuk teknisnya tadi seperti yang sudah dijelaskan Pak Nanda, ada salah satu syarat yaitu syarat surat izin dari PT penerima. Nah, jadi untuk teknis surat izin PT penerima ini, rekan-rekan mahasiswa harus bisa mendapatkan nanti melalui link berikut ini, itu surat izinnya resmi yang ditandatangani langsung oleh Bapak Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Lambung Mangkurat ya. Jadi tanda tangan langsung Bapak Profesor Dr. Aminuddin Prahatama Putra. Sehingga tidak surat izin dari tingkat prodi atau fakultas. Nah, di sini ada dibikinkan tim untuk alur pembuatan surat. Anda syaratnya sudah mengetahui betul dulu apa saja yang harus Anda persiapkan, dan itu sudah Anda pegang. Linknya mempelajari program PMM tadi yang sudah disampaikan, jangan sampai salah memilih universitas juga. Dan saran saya dan saran Kaprodi tadi, cari minimal strata atau di atas kita ya universitasnya, jangan sampai nanti malah di bawah seperti itu, karena kita juga pertama kita juga membawa alma mater. Tadi pesan saya, nanti kalaupun kalian bertukar di sana, tolong bawa betul-betul kebudayaan Kalimantan Selatan itu yang baik, jangan nanti di sana Anda
sebagaimana Anda, tapi Anda harus menggambarkan bagaimana budaya orang Banjar, bagaimana budaya orang Kalimantan Selatan. Dan disitulah tempat Anda belajar dan berbagi antar budaya, seperti itu. Nah, yang menentukan PT tujuan, langkah selanjutnya adalah menentukan PT tujuan, link resminya ya. Link resmi ini juga bisa Anda selalu pantau di Instagram Pertukaran Mahasiswa Merdeka, atau yang Instagram yang dimiliki PT ULM pun akan selalu mengupdate atau merepost apa yang sudah direpost oleh pusat. Jadi jangan khawatir, insya Allah info itu akan selalu kami sebarkan selama kami dapat, dan selama biasanya tim kami juga selalu update sih, cari info, ada info terbaru kami repost dan lain sebagainya. Menentukan PT tujuan, mahasiswa akan belajar semester dan menentukan, melihat, memilih, serta mempelajari mata kuliah yang ada di sana. Poin ini yang sangat penting. Anda sebenarnya boleh memilih berbeda prodi, tapi dengan catatan mata kuliah yang Anda pilih itu relevan dengan mata kuliah kita. Nah, nanti ada pertanyaan, Bu, kami semester 6 ini. Nah, sekarang berarti Anda harus lihat dulu mata kuliah yang belum Anda ambil dan rencana Anda ambil di semester 7 itu apa. Nah, kira-kira ada nggak mata kuliah yang ini berada di PT yang Anda tuju? Itu Anda harus pintar. Anda harus, dan saran saya kalau bertanya ke Kaprodi atau ke pihak pengelola program studi itu, Anda sudah punya data ya. Jangan tanyanya, Bu, saya bisa nggak ini. Kalau bilang bisa, pasti bisa. Kalau kami bilang nggak bisa, kan sudah. Tapi Anda harus punya data, oh saya semester 7 mata kuliah yang saya ambil ini. Setelah itu Anda cari kira-kira PT mana. Nah, kalau bingung baru ditanyakan, nih Bu, ada di PT ini namun di program studi, misalnya di program studi bahasa Inggris. Bisa nggak kira-kira mata kuliah ini terkonversi dengan mata kuliah saya? Jadi mata kuliah itu memang yang belum kalian ambil atau yang akan diambil ya. Jangan yang sudah diambil Anda ambil lagi, ngapain? Itu membuang waktu dan SKS Anda nanti tidak terpakai lah, tidak dihargai. Jadi itu memang betul-betul harus diperhatikan. Nah, yang paling penting ini mengkonsultasikan rencana studi yang akan diambil, baik itu dosen penasihat akademik atau Kaprodi, khusus PGSD, PG PAUD. Kalau misalnya dosen penasihat akademiknya ada yang berhalangan, susah dihubungi, silakan langsung ke Kaprodi. Tadi sudah Ibu Kaprodi langsung membuka waktu dan kesempatan ya. Jadi silahkan cepet-cepetan, dalam artian siap dengan catatan kalau menemui Kaprodi itu harus dengan seperti apa. Jangan, Bu, langsung kayak gitu ya, dengan tata keramanya lah. Karena kalian di sini dinilai. Misalnya kalian di sini saja nanti cara berkomunikasi dengan dosennya seperti apa, bagaimana kami mau memberikan rekomendasi untuk Anda terbang keluar sana. Nah, jadi memang betul-betul Anda persiapkan diri utamanya untuk menuju ke pulau yang berbeda, karena di situ Anda pasti akan dinilai. Yang akan dinilai pertama adalah diri Anda, bukan nilai IPK kamu berapa, nilai ini kamu orang nggak nanya itu, pasti attitude pertama dilihat. Orangnya tata krama nggak, orangnya sopan santun nggak, dan itu yang membawa nama Banua. Seperti itu. Yang selanjutnya, step kelima, mahasiswa harus memastikan semua mata kuliah yang akan diambil PT tujuan yang kemudian akan direkognosisi oleh prodi yang bersangkutan. ULM sudah dapat tadi dipastikan. Makanya saran saya kalau mau meminta tanda tangan di KHS dan transkrip itu Anda sudah siap ya. Sudah siap baik itu PT tujuan, ini tujuan. Jadi sekalian konsul, jangan minta ini nanti, Bu, mohon maaf saya mau konsul lagi, jangan bolak-balik. Itu belajar mengefisiensikan waktu, belajar mengefisiensikan kesempatan. Karena orang sibuk atau petinggi itu kan agak susah ditemui ya, kita tahu. Jadi Anda sudah harus siap dulu data ininya. Jadi sekalian minta tanda tangan, sekalian konsul, tapi sudah siap mata kuliah PT yang dituju. Kalau bisa pilih beberapa PT terlebih dahulu, PT plan A, B, dan C, dan mata kuliahnya sudah Anda lihat juga. Jangan belum melihat data sudah nanya, Bu, ulun anak ini, tapi ke data bukan zaman sekarang. Menurut saya komunikasi zaman sekarang bukan seperti itu, tapi komunikasi sekarang semua by data. By data itu bisa Anda cari informasi di mana saja ya. Nah, selanjutnya mahasiswa harus melengkapi KHS dan transkrip tadi. Nah, transkrip ini tadi ditandatangani oleh dosen PA dan Kaprodi, mahasiswa mempelajari administrasi dan syarat-syarat PMM. Oh, saya tambahkan KHS dan transkrip dilegalisir kan ya. Bisa minta bantu dilegalisir di tingkat fakultas ya Pak Nanda, kalau legalisir, karena tingkat prodi
tidak bisa melegalisirkan transkrip gitu. Jadi mungkin bisa tanya nanti di kemahasiswaan untuk teknis legalisir. Mahasiswa mempersiapkan semua berkas termasuk melengkapi surat izin orang tua yang ditandatangani di atas materai 10.000. Dan ini yang paling penting. Kalau syarat-syarat semua lengkap tapi tidak diizinkan, mungkin lain kesempatan ya. Saran saya, syarat inilah yang paling penting. Jadi kalau bisa sebelum Anda memutuskan dan memilih, Anda tetap berkonsultasi dengan wali atau orang tua. Apakah diizinkan atau belum gitu ya. Jadi PT pun berasumsi dan berdasarkan surat-surat yang sudah Anda miliki. Kalau surat administrasi Anda sudah siap semua, termasuk surat izin orang tua, baru PT mau memberikan surat izin dari perguruan tinggi asal. Bisa Anda akses di link berikut http://pmm2ulm. Di sini juga ada diminta mengupload kan, itu sebagai data kami juga. Untuk pembuatan surat itu dalam 2 hari, kalau satu hari biasanya kami tarik setiap malam ya, kami tarik esok cepat aja, asal Anda bergabung di grup calon mahasiswa outbound ULM itu, dan surat akan kami kirimkan melalui grup itu, bukan Japri. Jadi silakan Anda pantau selalu grupnya. Dan pendaftaran selesai, berarti tunggu semua pengumuman kalau tidak salah bulan Juni ya, untuk tanggalnya belum ditentukan, selalu berkoordinasi dengan PT asal dan PT tujuan yang akan diambil. Di sana kan nanti Anda akan disambut juga oleh mentor, itu tolong komunikasikan yang baik, berikan yang terbaik lah atas nama PT ULM sendiri, karena semua ada di tangan Anda, dan pilihan ini ya tadi kembali lagi bukan, sebenarnya ini kepentingan bukan tingkat universitas tapi kepentingan Anda sendiri. Universitas menyediakan dan memfasilitasi. Demikian mungkin arahan dan tambahan dari Ibu terkait sistematika pembuatan surat dan hal-hal yang harus Anda persiapkan sebelum Anda terbang ke luar sana. Oke, mungkin langsung saja kami serahkan kepada moderator dulu. Kita bisa buka sesi tanya jawab, kita batasi setengah jam maksimal ya untuk sesi tanya jawabnya. Dan pertanyaan silakan dikumpulkan 2-3 pertanyaan dulu baru kami jawab. Ibu kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Diani Ayu Pratiwi dan Bapak Ananda Setiawan yang sudah menyampaikan beberapa informasi penting ya mengenai program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Kepada rekan-rekan dulu nih, mumpung di sini sama mentor dari tim PMM-nya bisa langsung mengajukan pertanyaan kalau ada informasi-informasi tadi yang belum jelas. Boleh raise hand teman-teman? Atau boleh lewat chat juga nggak apa-apa. Jangan malu-malu dan jangan sia-siakan kesempatannya. Ada yang mau bertanya? Atau mungkin dari tim... Oke, peserta dulu kah? Oke, kepada Siti Radiati langsung saja open mic dan open cam kalau bisa. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Kakak moderator atas kesempatannya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Radiati Salimah. Saya dari mahasiswa dari PGST semester 4. Saya izin bertanya kepada Bapak ataupun Ibu, bagaimana pertimbangan kita, dan khususnya kasus ini adalah saya, jika berniat mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka ini pada semester 7, karena ada kendala-kendala pada semester 5 ini saya tidak dapat mengikutinya. Apakah pada semester 7 nanti lebih berat ataupun lebih bagaimana begitu? Misalkan semester 7 itu lebih kepada skripsi atau bagaimana Bapak Ibu? Sebab saya jujur sangat tertarik mengikuti pertukaran ini, namun pada semester ini ataupun semester depan nanti saya masih belum bisa mengikuti persyaratan-persyaratan atau dokumen-dokumen yang ada begitu. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Kepada Siti kami tampung dulu pertanyaannya. Rekan-rekan yang lain, jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Silakan. Kalau tidak ada, izinkan saya membacakan pertanyaan. Ini Bu, katanya, apakah program studi dan mata kuliah yang tertera di
yang ada tadi hanya itu yang bisa diambil. Soalnya dia lihat di suatu program studi itu hanya ada satu mata kuliah. Maksudnya bagaimana, Bu? Gitu. Pertanyaan. Oke, saya ulangi. Apakah program studi dan mata kuliah yang tertera di situ aja yang bisa diambil? Katanya yang kalau misalkan daftar ke univ lain, cuman yang itu aja yang bisa diambil. Soalnya kalau dia lihat ada di suatu program studi yang sama dengan program studi kita, gimana sih Kak? Pertanyaan ini. Yang bersangkutan aja suruh nanya langsung. Maaf Bapak. Atau orang yang bersangkutan aja langsung diulang. Iya, Bu. Ulun mau bertanya, Bu. Jadi ini ada salah satu pertanyaan yang masuk juga, yaitu apakah program studi dan mata kuliah yang tertera di web PMM itu berarti hanya itu saja yang bisa diambil. Di luar dari itu, apakah tidak bisa? Misalkan tidak muncul nih nama program studinya di web PMM itu, misalkan. Nah, soalnya ada yang melihat di satu program studi itu hanya ada satu mata kuliah, Bu. Itu maksudnya bagaimana ya, Bu? Atau dari program studinya saja yang hanya menyediakan satu mata kuliah seperti itu mungkin, Bu? Oke, gitu ya. Bisa Ibu tangkap, mungkin Ibu tanggapi langsung dulu yang ini. Nanti yang satu tadi coba direkap dulu ya. Gini, kalian mau belanja, ibaratnya kamu mau belanja di Shopee. Di toko itu mau belanja tumbler atau mau belanja baju, tapi baju yang kamu pilih cuma itu. Gimana? Pilihannya yaitu memang baju itu toh yang dijual. Misalkan kamu mau beli baju laki-laki, tapi di toko Shopee yang Anda masuki itu cuma jual baju perempuan. Jadi gimana, Bu? Ya artinya Anda harus pindah toko. Yang ditawarkan memang itu, artinya sesuai apa yang ditawarkan oleh PT-nya atau program studinya, dia hanya menyediakan itu saja. Sehingga memang kan ada pilihan kan, Anda harus maksimal 20 SKS. Anda boleh tetap berkuliah di PT asal dengan catatan itu kuliahnya dapat secara daring. Jadi seperti itu. Pokoknya sesuai yang ada tertera di katalognya, program studi yang ada, itulah yang ditawarkan. Tidak bisa, Bu, saya mau ngambil ini, ngejapri nanti PIC ke sana kan, nggak bisa ya, Bu? Ya nggak bisa lah, sesuai yang ditawarkan. Mereka jual apa, kita beli apa. Nggak mungkin kan kita mau beli parfum tapi di toko baju, nah begitu sebaliknya. Gitu. Bisa dipahami nggak kira-kira? Iya, terima kasih, Bu. Sistem PMM ini adik-adik mahasiswa kayak belanja di Shopee, dia masing-masing perguruan tinggi itu menawarkan, yang mereka tawarkan itu adalah memang mata kuliah yang terbaik. Kalau memang tidak ada, berarti kamu bisa pilih ke toko sebelah atau toko lain, misalnya di PT lain. Makanya tadi kan ada diingatkan, tolong pelajari betul-betul PT yang tujuan yang Anda akan pilih, program studinya. Kalau nggak ada, berarti silahkan pindah toko. Tapi sebenarnya boleh Anda lintas prodi ya, misalnya di prodi, tapi dengan catatan nih, prodi Anda atau program studi asal Anda menyetujui atau tidak. Kalau memang tidak bisa, berarti tidak bisa. Jadi memang di sini yang keterampilan yang paling penting itu adalah komunikasi Anda. Mata kuliah tadi misalnya, oh ternyata di PTA, di Pulau Jawa sana, di program studi PGSD-nya cuma menawarkan 5 mata kuliah, sedangkan SKS yang Anda perlukan itu Anda harus mengambil 10, misalnya 10 mata kuliah. Nah, coba cari di program studi yang berbeda, ada nggak kira-kira yang relevan dan sama? Misalnya ada di pendidikan bahasa Indonesia, dan kebetulan semester 2 mau semester 4 ada mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia. Nah, coba Anda baca juga deskripsi, catatannya baca deskripsi mata kuliahnya, sekarang sama nggak dengan mata kuliah yang ada di PT
PT kita. Kalau kira-kira sama, boleh Anda mengambil di program studi yang berbeda, tetapi mata kuliahnya bisa direkognisi dan bisa dihargai oleh program studi asal. Itu catatannya. Dari Bapak mungkin ada yang mau ditambahkan? Pertanyaan dari Saudari Ipe. Tadi yang tadi sudah disampaikan Bu Diani ya. Saya mau jawab yang Siti tadi. Kalau Siti Boleh. tadi, Silakan Pak, langsung jawab yang pertanyaan yang sebelumnya yang tadi. Siti tadi, Siti sekarang semester 4 ya Siti ya? Iya, benar, Pak. Boleh tahu nggak kenapa nggak bisa ikut yang tahun ini? Yang pertama itu Pak, mengenai pelengkapan dokumen yang keterangan sudah vaksin kedua. Nah, kemarin itu karena saya beberapa kali sakit, jadi saya tuh belum sempat vaksin kedua. Dan kemudian ketika saya tanya ke dokter atau perawat yang tadi biasanya vaksin, karena sudah lewat 6 bulan, biasanya katanya Dek, bisa diulang ke dosis pertama, tapi tergantung lagi servernya yang mana. Jadi saya rencananya hari ini atau besok mau ke rumah sakit atau ke puskesmas mau nanya bisa nggak vaksin kedua. Jadi saya itu kayak udah hilang harapan karena nggak bisa ngelengkapin dokumen itu Pak. Jadi kayak bisa nggak sih semester 7 atau udah sibuk skripsi atau gimana gitu Pak. Baik. Berarti kalau, saya nggak tahu juga ya kalau vaksin itu ya. Kalau vaksinnya sudah lewat lama gitu harus balik lagi 1 gitu ya? Harus, katanya gitu ya? Iya katanya gitu Pak. Tapi permasalahannya cuma di situ ya, yang lain-lainnya ada ya semuanya? Yang lain-lainnya insya Allah bisa diurus Pak. Ya, ini kan kita masih punya waktu sekitar 6 harian lagi ya. Ya mungkin bisa dicek dulu lah. Saya juga nggak tahu udah vaksin pertama masa ya harus vaksin lagi kan. Kalau vaksin lagi kan harusnya sudah kedua bukan vaksin pertama. Tapi ya saya nggak tahu lah gimana. Tapi nanti bisa bisa ditanyakan lagi. Itu yang pertama. Kemudian kalau di tahun depan berarti kan PMM 3 ya. Saya nggak tahu. Mungkin Bu Diani juga nggak tahu kan. Karena namanya kebijakan itu kan ya beda-beda setiap tahun. Karena di PMM 1 dengan PMM 2 ini sangat beda gitu. Dari sistemnya, kemudian dari kebijakan-kebijakannya itu banyak yang beda. Apalagi nanti yang kita nggak tahu ya di PMM 3, apakah masih ada atau tidak, kita nggak tahu. Kemudian di semester 7, saya nggak tahu kalau di program studi semester 7 biasanya PPL ya? Atau gimana sih? Saya nggak tahu kalau di semester 7 ini seperti apa. Mungkin Bu Diane bisa membantu menambahkan ya. Tapi kalau memang di semester 7 itu ada praktek, juga nggak bisa gitu. Karena kalau di semester 7 harus praktek kan harus ada di kampus ULM gitu. Tetapi kalau di semester 7 tidak ada praktek, misalnya kalau yang saya tahu itu kan dulu ada PPL, PPL itu semester 7. Kalau sekarang nggak tahu gimana. Kalau memang ada praktikum, saya sarankan ya tidak usah gitu. Karena itu yang meluluskan program studi sini ya, bukan program studi sana. Malah nanti menjadi bermasalah gitu. Tetapi kalau di semester 7 mungkin dosen pembimbing akademiknya atau koordinator bilang bisa direkognisi dengan mata kuliah yang tersedia misalnya, itu silakan saja. Jadi kita nggak tahu nih ke depannya seperti apa gitu ya. Tapi itu tadi karena kita masih punya waktu sekitar ya 6 hari lagi, bisa ditanyakan lagi kalau memang hanya itu kendalanya. Mungkin bisa sembari dicicil ya syarat-syarat yang lain, kalau memang bisa nanti langsung saja di apply, bisa di submit gitu. Kan sayang juga ya kalau di semester 7 udah nggak bisa lagi ikut gitu. Jadi kembali lagi di semester 7 itu seperti apa komponen mata kuliah yang harus diambil oleh Siti tadi. Mungkin itu nanti bisa ditambahkan Bu Diani karena yang bersangkutan mungkin mahasiswanya Bu Diani. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Nanda. Ya terkait dengan kesehatan vaksin tadi ya, saran saya Anda tanyanya di 2 tempat berbeda deh. Soalnya benar kata Pak Nanda, kita memang bukan tim kesehatan ya kurang tahu, masa diminta balik lagi ya ke dosis pertama. Jadi coba Anda tanya, Anda sudah tanya di puskesmas mana. Nah sekarang coba cari informasi di tempat yang berbeda atau di dokter atau seperti apa. Benar nggak ini? Kan
kan kita nggak tahu, kali aja di puskesmas itu habis vaksinnya atau apa, dibilang minta lagi kembali ke satu. Nah, jadi saran saya cari di 2 informasi atau 3 informasi yang berbeda. Nah, yang untuk semester 7, kalau untuk tahun ini syaratnya 2, 4, 6 kan ya, semester 2, 4, dan 6. Kalau 7 itu biasanya rentan, memang kita kan setiap program studi itu pasti ada percepatan, pasti ada biar cepat lulus dan lain sebagainya. Nah, sehingga memang untuk saat ini pemerintah hanya cek, mohon maaf suara saya tadi sempat kepotong ya. Tadi unmute. Saya mute. Tapi yang pertama tadi sudah masuk ya, saya jelaskan yang tentang, oh ya. Oke, mohon maaf. Jadi yang tadi untuk semester 7 memang belum bisa yang untuk tahun ini, apalagi kamu nanti berjalan ke semester 7. Karena kita semester 7 memang fokus skripsi atau mata kuliah yang lainnya. Seperti itu ya. Silakan kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, mungkin 2 pertanyaan lagi. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak untuk tanggapannya tadi. Kepada rekan-rekan yang lain, yuk mumpung ada kesempatan silahkan. Kalau masih bingung, oke, ini ada 2 orang lagi. Atas nama Khaira Yaroh ya, silahkan open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, Ulun dari Fakultas Hukum baru bisa masuk ke ini, boleh nggak? Soalnya kemarin ada mata kuliah hari Jumat, jadi nggak bisa gabung. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan ke Bapak. Jadi kan saya ini ngambil, maksudnya SKS itu ada 3 mata kuliah kan yang ada di universitas yang saya mau nih. Ada 9 SKS. Jadi itu 9 SKS-nya itu diambil semuanya, itu digabung dengan yang di Universitas Lambung Mangkurat juga gitu, Kak. Saya kurang paham masalah SKS ini, nah. Bu. Ya, betul seperti itu. Asal PT program studi asal Anda di fakultas Anda nanti memang bisa berkuliah secara daring. Ini ya yang SKS ya. Sudah ditampilkan. Terjawab ya? Saya rasa sudah terjawab deh. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya mungkin. Oke, selanjutnya. Raise hand yang Karen ya, Karen. Dan Amelia. Boleh open mic. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Saya Karen Amalia Nestiani dari kelas 6D semester 6 ya. Jadi pertanyaan saya tadi mengenai di situs PMM-nya itu ada keterangan menuliskan IPK terakhir. Nah, ada saya lihat di Instagram itu misalkan sedang menjalani semester 4 itu harus menuliskan di formnya itu semester 2. Berarti misalkan saya nih semester 6 berarti saya harus menuliskan IPK-nya semester 4. Semester 7 untuk tahun ini tidak bisa. Kan saya sekarang semester 6. Berarti apakah saya tidak bisa mengikuti program ini? Ya itu saja pertanyaan saya. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin boleh langsung dijawab, Ibu. Betul, langsung Ibu jawab ya. Jadi betul, dua pertanyaannya tadi ya. Jadi kita mendaftar itu semester kita saat ini. Anda sedang berada di semester 4, berarti tulis 4. Walaupun nanti ke depan kan ke sana mau semester 5 ya. Berikut juga yang saat ini berada di semester 2, berarti KHS yang semester 2. Karena kan yang sedang berjalan belum keluar nilainya. Nilai apa yang akan kamu tulis di situ? Ya. Nah, sama yang semester 6 ke 7, yang 7 ini kan saat ini genap, yang 6 masih bisa karena dia berada di semester 6 gitu. Tapi dengan catatan mata kuliahnya tadi coba dipelajari terlebih dahulu. Oke, baik. Boleh satu lagi Kak Ibu? Pertanyaan di kolom chat. Iya, boleh yang kolom chat mungkin bisa dijawab oleh Panada. Silakan kepada Bapak. Dari Isnania Rahayu katanya izin bertanya Bapak atau Ibu, dari 20 SKS
kan ada 4 SKS untuk modul Nusantara. Nah, 4 SKS modul Nusantara itu apakah dikonversi ke SKS PT pengirim? Jadi apakah bukan hanya 16 SKS matkul pilihan dari PT penerima yang dikonversi? Terima kasih katanya gitu. Oke, terima kasih jawabannya. Terima kasih pertanyaannya, saya akan menjawab. Nah, Isnaniyah itu benar ya. Jadi 20 SKS itu adalah 16 SKS MK mata kuliah, kemudian 4 SKS itu modul Nusantara. Nah, ini sebenarnya kembali lagi ke program studi masing-masing ya. Dari 4 SKS itu, kalau di fakultas kita kemarin itu kalau nggak salah saya ya, mungkin nanti bisa dikoreksi. Kalau tidak salah itu, misalnya kita mengambil apa ya, program kampus merdeka apa gitu ya, magang misalnya, magang gitu. Itu ada kebijakan itu saja yang ditulis di transkrip nilainya. Nah, kemungkinan besar ya, mungkin bisa dikoreksi nanti, atau misalnya nanti bisa ditanya ke pimpinan fakultas gitu, atau misalnya di program studi, kalau tidak ada kaitannya dengan mata kuliah, maka modul Nusantara itu tetap ditulis dengan modul Nusantara, mata kuliah modul Nusantara gitu. Jadi yang 16 SKS tadi itu mungkin bisa dikonversi dengan mata kuliah yang berkaitan dengan mata kuliah di prodi. Kalau yang 4 SKS itu untuk memenuhi S1 itu kan 144 ya Bu Diani, kalau saya nggak salah 144. Boleh lebih dari 144 SKS. Nah, jadi yang modul Nusantara itu bisa ditulis di transkrip nilai itu modul Nusantara dengan bobot 4 SKS. Itu salah satu untuk memenuhi kalian untuk lulus di sarjana, yaitu 144 SKS atau lebih. Gitu. 144 atau 114 ya, saya lupa. 144 ya Bu Diani ya? 144 kalau nggak salah saya. Gitu. Ya, minimalnya memang 144, tapi kalau di PGSD kami 146. Nah, 146. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa saja yang 4 SKS itu untuk menambah bobot yang 146 minimal dari program studi dari PGSD gitu. Begitu ya. Baik, terima kasih Bapak. Semoga terjawab ya. Sekali lagi, mohon ini sedikit menambahkan. Iya, dipersilakan Pak. Ya baik. Mungkin sedikit memperbaiki mindset kita sama-sama ya. Jadi untuk pertukaran mahasiswa merdeka ini, pertama memang yang namanya mahasiswa itu kan maunya lulus gitu. Tapi bukan hanya di situ saja maksud saya itu. Contoh misalnya tadi kan pertanyaannya terkait dengan modul Nusantara itu apakah bisa direkognisi atau tidak. Itu memang harus ya pertamaan ya, pertanyaan yang sangat penting menurut saya. Tetapi di samping itu pengalaman-pengalaman yang bisa diambil di situ yang sangat luar biasa gitu, dan itu tidak bisa dibayarkan dengan SKS menurut saya ya, karena di modul Nusantara itu sangat banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak bisa diperoleh oleh teman-teman yang lain, yang tadi misalnya yang Siti gitu ya, Siti tadi mau ikut tetapi vaksinnya nggak bisa, vaksinnya bermasalah. Kemudian ada juga tadi yang mau ikut di semester 7 tetapi mungkin karena mata kuliah di semester 7 itu harus atau wajib di PGSD atau di PG PAUD gitu. Jadi teman-teman yang bisa, saya harapkan dan saya sarankan sebenarnya ikut saja gitu. Apakah itu direkognisi yang modul Nusantara ya, apakah itu direkognisi dalam bentuk mata kuliah yang ada di program studi atau tidak, tetapi benefit dari kegiatan itu menurut saya sangat luar biasa gitu. Jadi itu juga yang jadi pertimbangan teman-teman, bukan ya oke, rekognisi oke, tetapi di samping rekognisi juga kita harus memikirkan, oh ini kesempatan besar untuk kita bisa mendapatkan pengalaman di luar kampus gitu, di luar pulau. Pertama pengalaman, yang kedua ya teman, relasi gitu. Karena saya sudah mengalami ya, mungkin Bu Diani juga sangat mengalami, ketika saya pengen ke luar pulau gitu, ada teman gitu itu yang bisa kita hubungin gitu. Nah, itu bisa menjalin silaturahim antar mahasiswa di luar pulau. Jadi kalau misalnya kita mau kemana, mau ke Bali tadi, banyak yang mau ke Jawa juga gitu. Kita ada teman-teman yang bisa membantu kita. Nah, itu yang kita pikirkan di jangka yang akan datang gitu. Bukan hanya sekarang, tetapi mungkin ketika nanti kita mau mencari pekerjaan, kita mau cari beasiswa, kita mau cari jodoh di luar pulau misalnya, itu bisa jadi salah satu alternatif teman-teman untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Salah satu mungkin apa ya, yang harus dipertimbangkan teman-teman gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Makasih. Terima kasih banyak Bapak. Oke, baik.
Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada kedua narasumber kita, Ibu Diani Ayu Pratiwi dan Bapak Ananda Setiawan yang sudah memberikan pengarahannya kepada kita mengenai program pertukaran mahasiswa Merdeka tahun 2022. Semoga setelah mengikuti sosialisasi pada hari ini, rekan-rekan sudah punya bayangan, tujuan, dan nggak bingung lagi ya mengenai informasi-informasi, dan juga bisa di-share informasi ini kepada teman-teman di kelasnya masing-masing. Baik, baik kalau begitu, mungkin dengan tadi berakhirnya sesi tanya jawab, berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu pada hari ini. Sebelum berakhir sedikit saja. Baik, Mungkin Bapak. teman-teman ada Closing yang statement lagi, closing statement belum. ya mungkin teman-teman ada yang belum punya akun. Nah, di sini bisa kalian lihat. Tadi juga memfollow up apa yang disampaikan Bu Diani sebenarnya. Kalau bisa memilih universitas yang A ya, itu saran saya dan mungkin Bu Diani juga, karena kalau bisa kita mencari pengalaman di tempat yang lebih baik. Terbaik ya, Nah, karena kan PT kita sudah A. ya betul. Jangan hanya melihat oh tempatnya di sini nih bagus nih, view-nya bagus gitu. Ya salah satunya juga itu. Tetapi kalau bisa cari universitas yang akreditasinya ya A lah, karena kan kita A ya gitu. Yang brainstorming-nya itu lebih ya apple to apple gitu. Karena kan di situ kita lihat kualitas dari satu universitas. Nah, kalian teman-teman kalau pengen ngelihat itu bisa di sini ya. Kalian buat akun dulu. Kemudian di sini ada Bali, Jawa, Kalimantan, ini bisa kalian pilih. Contoh misalnya kalian mau cari di Jawa. Nah, di Jawa itu ini ya. Nah, di Jawa itu ada banyak. Nah, kalian bisa lihat di sini jumlah kuotanya. Nah, ini yang harus kalian lihat. Ini kan 2 nih ya, misalnya ya, IKIP, PGRI, Wates. Nah, itu 20 jumlah kuotanya. Jadi ketika sudah melebihi ini, ya sudah gitu. Ya 50-50 apakah kita bisa diterima atau tidak. Tetapi kalau jumlah kuotanya itu lebih banyak gitu ya. Misalnya kita lihat di Kalimantan. Di Kalimantan itu ada 7. Ada IKIP, PGRI, ITK, STEKIP Banjarmasin, sampai ke Muhammadiyah Kalimantan Timur. Nah, kita ada di sini. Nah, kita akreditasinya A, mata kuliah yang kita tawarkan ada 62, program studinya ada 22, jumlah kuotanya ada 200. Nah, teman-teman bisa milih di sini, dan kalian bisa milih 2 ya, bisa milih 2 opsi sebenarnya di sini. Kemungkinan, ya Bu Diani ya, bisa milih 2 ya Bu ya, dan di sini misalnya sini ya bisa memilih Institut Teknologi Bisnis STEKIP Bali, bisa juga di sini nanti bisa kalian lihat pilihan pertama atau pilihan kedua. Kemungkinan ya saya nggak tahu, nanti mungkin bisa dikonfirmasi Bu Diani. Ketika nanti pilihan pertama sudah penuh, kemungkinan akan dialihkan ke pilihan kedua. Kemungkinan ya saya juga nggak tahu, nanti bisa Betul Pak, benar seperti itu. Jadi ada apa ya? Setelah pengumuman nanti ada daftar tunggu. Kalau misalkan ternyata pilihan pertama itu full, kita diberi kesempatan untuk menentukan 3 hari mundur atau maju, karena kemungkinan pasti ada juga yang mundur. Jadi kita ada di list ini kalau misalnya di pilihan pertama penuh seperti itu. Jadi makanya pilihlah, berarti alternatifnya 2 PT ya Pak. Di sini berarti Bapak bisa masuk 2 PT yang terbaik gitu. Nah, ya. Makasih Bu Diani. Nah, itu tadi sudah dikuatkan oleh Bu Diani ya. Jadi bisa kalian pilih pilihan pertama, pilihan kedua. Silahkan, yang dipilih adalah universitasnya. Bisa dilihat jumlah kuota, program studinya, akreditasinya. Kalau yang kayak gini jangan dipilih ya, karena nggak tahu nih. Ada nggak program studinya di sini? Nah, nggak tersedia ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat contoh misalnya ya, sebelum kita tutup, misalnya di Bali deh misalnya. Jenis PT juga bisa dilihat. Nah, PTNBH, PTN, PTS. PTNBH itu berbadan hukum, ya, itu nggak terlalu banyak kalau PTNBH ini. Nah, misalnya kalian pengen di PTN, milih di sini, atau PTS, milih di sini. Kemudian kalian bisa lihat di sini, lihat detailnya, akreditasinya, kuotanya, kemudian di sini ada mata kuliahnya, kalian bisa lihat ya, SKS-nya. Nah, saran saya, kalian list dulu, tadi sudah disampaikan Bu Diani, jangan ketika kalian datang ke dosen pembimbing akademik atau koordinator, Bu, mau milih yang mana ya? Ya terserah milih yang mana, kan gitu pasti jawabannya. Kan nggak mungkin ya dosennya ngebaca satu-satu, kan nggak mungkin. Jadi kalian harus ada materi dulu untuk disampaikan. Nah, di sini kalian bisa lihat, kalian punya
silabus ya, kalian punya silabus, kalian bisa lihat semester depan atau mungkin mata kuliah yang sudah kalian ambil, mata kuliah yang belum kalian ambil, itu pasti ada semua di situ. Nah, kalian bisa lihat di sini mata kuliahnya, uraiannya juga sudah ada, SKS-nya juga sudah ada gitu. Jadi di sini bisa kalian lihat, misalnya di sistem informasi, mata kuliahnya apa saja, SKS-nya berapa. Nah, ini yang perlu kalian list, kemudian kalian diskusikan ke dosen pembimbing akademik atau koordinator. Nah, di sini bisa kalian lihat informasinya sejelas-jelasnya. Jadi jangan bingung lagi ya, moga-moga yang bingung tadi nggak bingung lagi. Kemudian yang takut jangan takut lagi. Nah, ini juga sudah jelas apa yang bisa kalian pilih dan kalian bisa memilih apa yang kalian pengenkan. Dipengenkan dan dibutuhkan. Dibutuhkan dan dipengenkan. Jangan hanya dibutuhkan, tetapi jangan cuma dipengenkan tapi tidak dibutuhkan, nah gitu. Apa sih bahasanya ini? Betul. Maksudnya dia ingin tapi kan nanti balik ke PT jadi dihargai kan? Iya betul. Aduh, dimaklumkan lah ya Bu ya, hari Minggu ya Bu. Iya. Ya mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Nanda atas paparannya. Tadi juga sempat bisa ini ya, buka akun ini, mudah-mudahan ada gambaran. Jadi sebenarnya kan sekarang sistem sudah hebat, Anda bisa screenshot, jadi jangan sampai ke dosen nanti deskripsi mata kuliahnya nggak Anda jelaskan. Jadi memang betul-betul di situ sudah lengkap, Anda tulis aja atau Anda ketik ya, atau di copy paste. Jadi sudah lengkap datanya. PTA, saya mau milih program studi ini aja, mata kuliahnya ini aja, SKS-nya ini Bu. Setelah itu datanya apa aja, deskripsi mata kuliah, baru bawa ke dosen atau ke prodi. Jadi beliau juga bisa membaca dengan jelas. Jangan nanti masa ujuk-ujuk beliau disuruh mengklik akun, kan nggak mungkin gitu. Dan satu lagi yang harus dipahami, kami sebagai tim PMM dan Pananda juga selaku dosen modul Nusantara itu kami hanya bisa mengakses sebatas akun kami. Saya sebatas akun saya dan Pananda juga sebatas akun Pananda sebagai dosen, sehingga sampai administrasi detail, Bu ini diklik apa ya, itu kami nggak bisa ngakses. Jadi iniannya itu memang Anda dulu yang harus coba cari info sampai nanti nggak dapat sama sekali baru ditanyakan. Tapi kalau bisa sharing ya, sharing antar mahasiswa, karena saya yakin mahasiswa ini jauh lebih canggih daripada dosennya. Apalagi sekarang sudah bisa searching apapun, yang ini yang bisa dimanipulasi, apalagi hal seperti itu kan informasi tutorial sekarang banyak kan tutorial, nah nggak mungkin nggak ada. Ngeklik cari sosialisasi PMM 2 aja kadang ya ampun kan Ibu, silahkan cek di YouTube, itu sisa diklik sosialisasi PMM 2 itu langsung muncul banyak, ada versi yang dari Dikti, ada versi yang dari PT-PT lain, tuh bisa Anda cari dan referensi. Dan sana saya juga sambil dicari kalau misalkan sudah mau tahu, sudah tahu nih klik nih di PT ini, sambil di searching di YouTube-nya gimana biasanya kalau PMM-nya memang aktif. Tahun lalu dia pasti ada share bagi-bagi atau YouTube dulu gimana perkuliahan di sana gitu ya. Jadi mungkin demikian untuk hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ananda Setiawan, kepada rekan-rekan mahasiswa yang ada 52 yang tergabung pada hari. Mudah-mudahan ke-50-nya bisa ikut, maksudnya bisa mencoba untuk ikut bergabung bersama Pertukaran Mahasiswa Merdeka tahun 2022. Jangan takut, coba aja dulu administrasi seperti apa, jadi coba aja dulu. Kita tidak pernah tahu kan, kalau gagal nanti dicoba lagi di lain kesempatan. Semester 2 masih ada semester selanjutnya. Yang semester 6 jangan berkecil hati, karena yakin pasti ada program-program yang berbeda nantinya. Dan program kampus Merdeka Belajar itu bukan hanya sampai di sini, bukan hanya pertukaran, ada ISMA dan lain sebagainya, dan itu akan terus berjalan nanti di tahun-tahun selanjutnya. Jadi tunggu aja, jangan berkecil hati yang belum berkesempatan. Mungkin demikian untuk hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Semangat untuk Sahabat Merdeka tahun 2022. Semoga apa yang menjadi tujuan Anda bisa dapat tercapai dengan baik, dan apapun segala tantangannya itu hadapi dan lewati dengan tenang. Demikian untuk hari ini. Sekian, mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, bertukar sementara pasti bermakna selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin ada closing statement dari Pak Nanda. Ada Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu aja. Semangat semua ya teman-teman ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat rekan-rekan semuanya. Saya tutup dengan pantun. Kalau ada sumber di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kesempatan lagi, ketemu lagi di program PMN yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mungkin foto terakhir nih 49 ya, tadi 30. Silakan dinyalakan kameranya, minta tolong moderator dipandu. Oke. Yuk teman-teman semuanya boleh opening cam dulu semuanya. Oke, saya hitung. 1. Oh ya, selamat pagi Bu Dr. Novitawati, Kaprodi PGPAUD ternyata berhadir. Assalamualaikum Ibu, sehat-sehat. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Diani, Pak Nanda. Mohon maaf saya izin off cam aja Ya, ini Bu. ikut dari tadi. Ya, Terima Pak, kasih Bu. banyak sudah sharing dengan adik-adik mahasiswa PGSD PGPAUD. Semoga nanti Ya, Bu. mahasiswa PAUD banyak ya ikut Tadi. PMM ya. Nanti Kemarin ada 6 Bu yang kami usulkan surat. Kemarin yang saya terima itu di pengumuman tuh kayak ada fakultas, garis miring perguruan tinggi. Jadi kemarin saya ada chat Ibu Ati katanya dikirim surat melalui e-office. Sudah sih kemarin sekitar 6. Mudah-mudahan dengan informasi yang didapat hari ini bisa bertambah lagi. iya, nanti bantu ini juga untuk mahasiswa yang bergabung ya, diperpanjang lah informasinya ke teman-teman yang lainnya, khususnya mungkin mahasiswa ambasador dan rekan-rekan mahasiswa aktif yang tergabung hari ini. Terima kasih banyak Bu Dr. Novitawati. Iya, terima kasih Bu Diani, Pak Nanda. Ibu, sehat-sehat Ibu. Oke, baik. Siap di depan kamera. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Bu Diani, sehat-sehat teman-teman Semangat, semua. Mbak.